Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7, baik kelas 7A, B, C, dan D. Hari ini kita akan mengawali kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tapi sebelumnya semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan disiplin untuk selalu belajar di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan media teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian akan lebih memahami apa saja materi yang akan Bapak sampaikan. Pada materi ini yaitu seperti yang dulu pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan apa saja media-media yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kita akan membahas tentang HP atau handphone yang kalian miliki. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kualitas handphone atau HP kita untuk digunakan dengan baik. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu bagaimana penggunaan HP secara efektif dan efisien. Nah, untuk yang pertama, saya yakin setiap siswa memiliki spesifikasi HP yang berbeda. Maka bagi yang spesifikasi HP-nya minim, harus betul-betul memaksimalkan kualitas dari HP tersebut untuk digunakan secara efektif dan efisien. Pada poin kedua ini, bagaimana HP itu bisa efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasinya adalah ketika kalian memiliki spesifikasi yang minim, tentunya harus memilih dengan tepat aplikasi-aplikasi yang betul-betul kalian gunakan. Jangan sampai aplikasi yang kalian gunakan itu bisa membebani kerja dari HP tersebut. Oke, berikutnya yaitu memanfaatkan fitur dan aplikasi HP untuk media pembelajaran. Nah, ketika melakukan kegiatan media pembelajaran seperti ini, kalian harus benar-benar memilih aplikasi yang tepat. Contoh misalnya, ketika kalian melakukan pembelajaran melalui online, kira-kira aplikasi apa saja yang kalian butuhkan? Contoh misalnya WhatsApp dan Facebook di media sosial, itu mana yang lebih penting? Kalau WhatsApp berarti mungkin Facebook harus dinonaktifkan dulu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang tidak penting, yang misalnya game dan sebagainya, untuk sementara kalian juga harus bisa menonaktifkan dulu. Supaya apa? Supaya tidak membebani dari kinerja HP tersebut. Nah, kalian mungkin bisa memilah mana aplikasi yang betul-betul bisa kalian manfaatkan dengan baik. Tujuannya adalah supaya kalian tidak terbebani dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Berikutnya adalah terkait dengan fitur atau aplikasi yang sering kalian gunakan. Saya yakin lebih banyak menggunakan WhatsApp. Tadi di awal sudah kita singgung ya, bahwasanya WhatsApp dan Facebook tentunya kalian sering menggunakan WhatsApp untuk kegiatan pembelajaran. Terbukti setiap siswa pasti memiliki grup-grup mata pelajaran yang banyak. Untuk itu bagaimana kita bisa mengefisiensi WhatsApp agar tidak memenuhi memori? Nah, nanti kita akan bahas dan Bapak akan berikan sedikit tips untuk mengurangi beban yang berat di handphone kalian. Kemudian menggunakan YouTube untuk menghindari download video ini, yang sering Bapak lakukan adalah ketika kalian saya share video, itu tidak
betul-betul saya share untuk kalian suruh mendownload di WhatsApp, tapi hanya share linknya supaya kalian hanya bisa melihat video tersebut di YouTube. Tentunya ketika kalian download pasti akan mengurangi memori, tapi ketika kalian hanya melihat itu juga akan menghemat memori yang ada di HP, dan tentunya pakai data juga akan lebih efisien. Nah, untuk poin yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi kendala atau permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Ini terbukti juga di materi BTIK masih banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan. Nah, ini saya harap kalian nanti setelah melihat video ini kalian bisa mengutarakan permasalahan-permasalahan tugas yang belum terselesaikan, baik BTIK maupun tugas-tugas di mata pelajaran yang lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana media sarana yang terbatas itu bisa paling tidak memenuhi apa yang harus kalian kerjakan. Contoh misalnya bagi yang hanya memiliki HP punyanya saudara atau orang tua, itu bagian dari keterbatasan media atau sarana. Nah, itu nanti bisa kalian konsultasikan, bisa kalian utarakan di grup BTIK. Nah, harapannya saya ingin kalian ada respon terkait dengan permasalahan. Ya. Yang ketiga yaitu masukan dan keluhan dari siswa ini, maksudnya adalah bagaimana kalian bisa memberi feedback ya, atau kembali kepada pembelajaran jarak jauh ini yang kira-kira keluhan atau mungkin kalian bisa bahkan memiliki saran yang terbaik untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan menyenangkan tentunya, dan juga kalian tidak terbebani begitu berat ya dengan tugas-tugas yang banyak ataupun yang sulit. Nah, terkait dengan penugasan siswa, ini ada dua untuk hari ini, yaitu tugas yang belum terselesaikan dan tugas baru yang harus dikerjakan. Nah, untuk tugas ini akan saya jelaskan. Yang pertama, penugasan yang belum terselesaikan adalah poster ya terkait pencegahan COVID-19. Nah, ini dulu pernah saya sharekan bahwa kalian saya suruh untuk membuat informasi seperti ini, yaitu silakan menggunakan sabun secukupnya untuk cuci tangan sebelum masuk rumah. Ini kalian buat bebas pakai apa saja, yang penting informasinya seperti itu, dan kalian pasang di rumah kalian. Kemudian kalian foto ya, foto bersama kalian atau selfie dengan tulisan tersebut dan kirimkan di grup. Ini sebenarnya tidak terlalu susah ya, karena ini termasuk bagian dari media informasi ya, walaupun ini informasi berupa informasi petunjuk ya, petunjuk supaya kalian memberikan petunjuk informasi pada orang yang ingin masuk ke rumah kalian untuk cuci tangan terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini juga masih belum banyak yang mengirimkan, yaitu tentang pemanfaatan chat WhatsApp untuk tanya jawab terkait dengan materi pelajaran. Ini saya contohkan ya. Ada pembicaraan atau chatting melalui WhatsApp, yaitu antara Andi dan Rudi, satu kelas. Ya. Satu kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, jawab pertanyaanku ya, sebutkan contoh yang termasuk jenis perangkat input komputer. Nah, ini kemudian si Rudi menjawab, oke, jawabannya adalah mouse dan keyboard. Nah, ini ada dua pertanyaan, ini minimal. Nah, setelah kalian melakukan pertanyaan seperti ini, kalian screenshot ya, hasilnya screenshot lewat HP kalian, baru kalian kirimkan ke grup BTIK. Jangan lupa, ini tidak harus satu kelas, boleh dengan kelas yang lain atau bahkan kakak kelas kalian juga boleh. Yang penting tanya jawabnya berupa materi pelajaran, bukan tanya jawab yang lain. Tidak harus materi BTIK, bisa materi yang lain juga. Nah, berikutnya
penugasan siswa yang harus kalian kerjakan, tambahan tugas ini, yaitu instalasi aplikasi dokumen WPS Office di Play Store. Ini bagi yang belum. Kenapa ini saya kasih tugas seperti ini? Ini saya ingin kalian memanfaatkan fitur-fitur yang ada di handphone kalian. Nah, WPS Office ini adalah aplikasi pembuka dokumen, baik Word, Excel, PowerPoint, maupun PDF. Nah, caranya adalah nanti di Play Store kalian tinggal ketik WPS Office, nah nanti download, install seperti biasa. Saya yakin kalian sudah paham, seperti install permainan game dan yang lain-lainnya, sama saja. Nah, di Play Store ini. Kemudian kalau sudah kalian install, kalian tinggal screenshot aplikasinya, kirim ke grup BTIK. Ya, berarti kalian sudah menginstal aplikasi dokumen tersebut. Kalau sudah punya, tinggal screenshot saja. Ini saya ngecek. Yang kedua adalah mencari dan mencoba menginstal aplikasi penunjang pembelajaran. Contohnya adalah e-book. Nah, e-book di sini banyak sekali. Sama caranya adalah di Play Store. Kalian ketikkan aja e-book. Nah, ketika kalian sudah ketikkan e-book, di situ kalian akan disuruh memilih banyak sekali e-book. Nah, salah satunya nanti sebagai contoh ada Perpustakaan Nasional. Nah, di situ iPusnas ya. Nanti kalau bisa coba kalian install iPusnas. Nah, di situ banyak sekali fitur-fitur. Salah satunya adalah bagaimana kalian bisa membaca buku ya, melihat referensi dan lain sebagainya. Nah, itulah tugas baru yang harus kalian kerjakan. Kalau kalian sudah melaksanakan satu atau dua ini, yaitu yang pertama tentang aplikasi dokumen, screenshot, kemudian mencari ini juga kalian install, atau selain e-book juga boleh yang lain, yang intinya berhubungan dengan pembelajaran. Nah, nanti misalnya kalian coba cari di Play Store tentang materi BTIK atau buku panduan BTIK atau apa. Kalau di Play Store ada, silahkan cari. Nah, saran saya adalah ketika di Play Store, cari yang ratingnya tinggi. Ya, rating tinggi itu bisa kalian lihat di handphone kalian ada tulisan bintang ya, yang skornya mungkin di atas 4, berapa. Nah, itu menunjukkan bahwa itu banyak respon-respon yang positif. Kemudian jangan lupa kapasitas juga kalian perhatikan. Kalau sama-sama bagus tapi kapasitasnya ada yang memorinya misalnya ada yang 9 MB, ada yang 18 MB lah, pilih yang paling rendah karena supaya tidak membebani handphone kalian. Nah, sebenarnya sedikit materi yang saya sampaikan ya terkait dengan tugas-tugas yang belum pernah kalian selesaikan atau yang belum terselesaikan, atau juga tugas-tugas yang baru yang harus kalian kerjakan. Nah, semoga kalian tetap selalu semangat, selalu bahagia, selalu jaga kesehatan badan, selalu beribadah, dan jangan lupa tersenyum. Di sini Bapak tidak membebani kalian untuk belajar ekstra di rumah, bukan, tapi harapannya adalah kalian bisa belajar lebih menyenangkan di rumah dengan tugas-tugas yang tidak terlalu berat. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada sedikit tips ya, tadi yang akan kita bahas yaitu tentang WhatsApp ya, tentang WhatsApp. Yaitu tadi di awal tadi sudah saya bahas tentang bagaimana efisiensi WhatsApp agar tidak memenuhi memori. Nah, kita akan coba ya, kita akan masuk ke media WhatsApp. Nah, ini adalah WhatsApp grup di Seni Budaya kelas 9. Nah, di sini ada percakapan yang terjadi di grup kelas 9, baik tugas maupun percakapan dari kakak-kakak kelas kalian di kelas 9. Nah, caranya adalah saya yakin ketika di grup ini pasti dari awal sampai akhir ya,
akhir percakapan itu kalian banyak mungkin dokumen, video, atau audio dan sebagainya masih ada di chat grup tersebut. Nah, untuk mensiasatinya adalah jangan lupa kalian ketika ada informasi penting, contoh misalnya ini materi seni budaya kelas 9, di sini sudah saya kasih tanda bintang. Ya, ini sudah saya kasih tanda bintang. Harapannya apa? Harapannya adalah ini penting, ya. Ya, penting untuk supaya tidak lupa. Satu, yang kedua tidak terhapus. Nah, cari yang penting itu dengan cara ditandai bintang, ya, atau diberi. Kalau di komputer, ini kebetulan saya pakai komputer, misalnya ini saya kasih tanda bintang. Nah, di sini ada Star Music. Nah, Star Music. Kalau di handphone, nah ini saya coba buka pakai handphone. Di handphone itu ada juga fiturnya, ya, yang cara menandainya adalah dengan cara menekan. Nah, biasanya di tanda titik 3 di atas, ya, itu ada kata bintang, ya. Kalau di HP saya ada bahasa Indonesia bintang, kalau di bahasa Inggris berarti ya star. Nah, ketika di bintang seperti ini, ya, ini saya coba. Nah, di sini akan muncul tanda bintangnya. Ini menunjukkan ketika data atau WhatsApp ini atau informasi ini penting. Nah, silakan nanti yang penting-penting itu kalian kasih tanda bintang. Nah, yang tidak penting tidak usah dikasih tanda bintang. Nah, ini kenapa? Karena nanti kalian akan bisa menghapus seperti ini, ya, di menu tanda titik 3. Ketika ada clear message, ya, clear message, atau kalau di HP itu biasanya di tanda 3 pojok kanan atas itu, kemudian pilih lainnya, bersihkan chat atau clear message. Nah, ini diklik aja. Nah, ketika ada tombol seperti itu atau perintah seperti itu, kalau di komputer itu ada keep start message. Maksudnya apa? Menjaga pesan yang ada tandanya bintang. Jadi ketika di clear seperti ini, nanti yang tanda bintang akan tidak terhapus. Nah, jadi yang tadi tidak ada bintangnya akan terhapus, hanya tinggal yang ada bintangnya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk hal-hal yang penting saja. Jadi tidak banyak sekali percakapan yang tersimpan. Kalau di HP biasanya ada pilihan bersihkan pesan di chat, kemudian ada pertanyaan, Anda yakin ingin menuliskan pesan chat ini? Kemudian ada dua opsi, yaitu hapus media di chat ini. Yang kedua, hapus pesan berbintang. Nah, yang dicentang hanya hapus media di chat ini. Yang hapus pesan berbintang jangan dicentang. Baru kalian bersihkan pesan. Nah, itulah salah satu tip bagaimana kalian untuk menghemat ruang memori ketika menggunakan WhatsApp yang begitu banyak, terutama di grup-grup yang kalian miliki. Nah, ini terbukti yang tidak hilang adalah yang berbintang. Nah, ketika ini sudah tidak digunakan, kalian tinggal hapus, ya. Misal ini tadi saya hapus delete music, nah, tinggal atau hapus pesan. Nah, ini tinggal dihapus saja. Khusus yang bintang-bintang yang sudah tidak terpakai. Oke, begitu anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat.